Aku kesaksian tapi ada meja, jadi kagok banget dan formal banget. Jadi jadi agak-agak grogi ya. Eh, ini info aja nih. Saya dibawa oleh Kohar tadi, mentor saya, luar biasa. Yang itu lagi rekam saya. Iya, yang ganteng. Jadi saya diundang jadi pesaksi tanpa confirm saya dulu. Jadi posternya udah keluar baru dikirim ke saya. Frans lu nanti jadi pesaksi ya jam 7.30. Wah, saya pikir malam ya. Ternyata ada yang pagi ya. Dan pagi banget. Buat saya ini lumayan pagi ya buat anak muda ya. Ya perkenalkan saya Frans umur 28. Tadi udah diinfoin kalau saya bikin lilin ulang tahun. Jadi hari ini saya akan ceritain. Sebenarnya gua lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Soalnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Jangan ya. Jadi anak muda ya. Biar semangatnya anak muda ya Om ya. Ya, jadi gue hari ini mau nyampein soal gimana cara gue bisa bikin lilin ulang tahun. Jadi pertama-tama basicnya gue nggak kuliah, cuma tamat SMA, terus bantu orang tua di kue ulang tahun. Jadi dari tahun 2000 orang tua datang dari dari Singkawang ke Jakarta. Posisinya waktu itu masih mulai usaha, buka toko benang. Singkat cerita 2015 bangkrut, tapi sebelum bangkrut kita udah tahu kalau bakal bangkrut, jadi kita bikin toko kue. Waktu itu di posisinya 2015 saya bisa dibilang mau kuliah tapi duitnya nggak ada gitu. Habis itu mama buka toko kue, jadinya saya akhirnya yang bantuin dia. Nah terus dari situ pas bantuin, namanya bisnis keluarga ya, apalagi saya sebenarnya anak kedua dari 3 bersaudara, kakak saya di Amerika sampai sekarang. Jadi saya posisinya sebagai kakak di keluarga, jadi koko saya nggak ambil keputusan gitu. Jadi dari situ saya dipercayakan, tapi nggak sepenuhnya dipercayakan. Ya, bisnis orang tua ya, biasanya mungkin umumnya gitu ya. Saya dikasih kepercayaan buat pegang, tapi setiap keputusan saya nggak dihirawin gitu ya. Padahal tujuannya itu untuk bangun toko. Jadi contoh gampangnya, saya mau bangun pelang, brandnya Sinakek ya, bangun pelang. Tujuannya kan supaya orang-orang lihat gitu kan. Tapi waktu mau bikin diskusi dulu, nggak boleh akhirnya. Jadi banyak hal-hal yang menurut saya terhambat lah gitu ya. Jadi dari situ ada kepahitan dan kesel. Terus kayaknya gue pengen bikin bisnis lah. Terus singkat cerita jalan bisnis sampai 2000 sampai sekarang total ada 5 cabang. Tapi menuju ke cabang kedua, ketiga sampai kelima di 2015 sampai 17 saya jalanin tuh, saya pegang semuanya. Saya pegang toko, saya pegang kasir, saya pegang sistemnya juga. Termasuk purchasing. Jadi setiap orderan itu saya yang tentuin gitu ya. Terus nah, ada yang lucu di sini. Saya ngelihat lilin ulang tahun ini potensinya luar biasa. Jadi kayak kita makan nasi padang butuh nasi gitu ya. Kue ulang tahun butuh lilin. Dan kebetulan di Jakarta setiap orang beli kue dapat lilin ulang tahun angka. Jadi dari situ saya ngelihat kayak wah ini potensi yang luar biasa gitu ya. Dan ternyata marketnya itu aja. Marketnya udah niche banget, toko bakery, terus kompetitornya super sedikit. Jadi jangan sampai jadi kompetitor ya. Soalnya ngeri-ngeri nih om-om semua. jadi jadi waktu itu saya ngelihat ini nggak ada kompetisi ini di sini. Marketnya sedikit dan saya kesel waktu itu kenapa harganya terus naik 500 dan saya nggak ada opsi buat pilih lilin lain gitu ya. Jadi saya punya trigger baru di situ. Tapi waktu itu masih muda dan masih bantu orang tua. Saya ngelihat itu bukan ya mimpi-mimpi anak kecil lah ya. Berarti saya waktu itu umurnya sekitar 20, 21 mungkin ya. Nah terus dari situ singkat cerita mantan saya mamanya meninggal kena kanker serviks. Cepet banget, bener-bener saya melihat semuanya dari kanker serviks, pelengketan usus, jadi kurus, di kemo, meninggal. Dari situ saya ngeliat ini cepet banget. Ini saya jadi ngebayangin, walaupun saya benci sama orang tua waktu itu ya, cuman saya ngelihat ini kalau mama saya yang meninggal,
ini gimana? Ya kan, saya nggak bisa beli peti karena saya di situ saya ngelihat, oh ternyata beli peti aja harganya 80 juta, terus oh gimana orang tua saya nggak bisa makamin dengan bagus gitu kan. Dari situ saya punya trigger baru, gimana caranya saya bikin lilin, karena balik lagi ke yang waktu itu, gimana caranya saya bikin lilin secepat mungkin untuk cari uang gitu ya. Terus dari situ cepet banget, 1 minggu saya udah buat logo, saya udah buat paten, saya udah langsung searching di Google, kayak anak muda biasa ya, cari infonya di Google, ketemunya pabrik di Bandung. Jadi saya waktu itu masih maklon ya, masih suruh orang bikin. Pas bikin itu lancar tuh, minggu kedua barang udah jadi. Ini yang lucunya adalah waktu pertama kali barang jadi, kan bangga banget tuh, oh barang jadi banyak banget, totalnya 14 juta. Terus saya pikir ini tuh dikit ya, mama saya juga ada bantu saya, dia bilang kalau ini lilin gak laku, ini mama yang ambil semua. Wih mantap ya, ternyata tidak seindah itu ya. Jadi pas saya hitung-hitung barang ini kalau mama saya ambil, dia bisa habis 4 tahun. Jadi sama aja gitu, dan nilainya cuma 14 juta. Jadi mungkin karena saya masih muda dan greedy ya, saya bikin nggak mikir dulu. Tapi ternyata waktu saya nggak mikir, saya dibukain jalan baru kan. Saya waktu itu bagian purchasing juga, akhirnya saya kontak orang yang biasa saya beli lilin. Kali ini bukan saya beli, tapi saya nawarin. Karena waktu itu umur saya masih 21, 22 ya. Kok saya hari ini bukan mau beli, saya bilang gitu. Gue pengen nawarin lilin ulang tahun. Ya, waktu itu kan kuantiti barang datang itu 14 juta ya. Saya atur MOQ-nya sedemikian rupa sampai mendekati 14 juta. Saya akhirnya taruh angka-angka bagus itu 17 juta. Jadi kuantiti 120, 17 juta lah. Singkat cerita udah saya nggak ada harapan dia mau ambil, cuman itu saya kasih best price. Dia nggak pakai lama, dia cuman jawab saya, oke, saya ambil kuantiti paling banyak. Dia 17 juta. Di orderan saya pertama, modal 14, di ordernya 17. Jadi saya malah minus gitu ya. Jadi di situ bersyukur banget, ternyata cari uang gampang banget ya. Dulu saya digaji cuma 2-3 juta, sekarang saya dapat kontan 17 juta, barangnya langsung nggak ada lagi. Malah saya harus order baru secepat mungkin. Dari situ itu PO pertama saya. Saya kaget tuh, ternyata enak bener ini dagang begini kayaknya cepat kaya gitu kan. Terus singkat cerita jalan, saya bulan kedua tembus hypermart. Jadi untuk mungkin yang sering ke hypermart, lilin saya ada di section yang birthday, brandnya Kogen. Itu saya cari sendiri, artinya sumber cahaya. Kogen itu udah di supermarket seluruh Indonesia, yang penting hypermart aja. Dan ada di Jogjamart. Jadi singkat cerita si hypermart ini order saya tuh 43 juta. 43 atau 47 saya lupa. Hampir 50 lah ya. Dan itu dia kasih saya kontan. Ngeri banget ya. Buat saya umuran 21, 22, aduh gila. Luar biasa, langsung ganti handphone itu waktu itu. Terus habis itu begitu jalan enak tuh. Akhirnya saya ke Jambi, saya keluar kota, dapat orderan. Saya menjadi salah satu toko Pareto di salah satu toko bakery di Jambi. Dia punya 27 cabang, PO dia itu 10 sampai 20 juta setiap bulan, nggak berhenti. 20 kadang 30, itu tiap bulan tuh udah sama dia terus. Ya, saya bersyukur banget tuh, dari situ ya berjalan terus kan. Hypermart repeat, pasar pagi repeat, itu repeat kan, luar kota juga repeat kan. Terus ternyata nggak sampai di situ. Maklon saya yang dari Bandung iri mungkin ya, tiba-tiba dia nggak tahu gimana dia nggak produksi lagi, dia produksinya sedikit sekali, akhirnya saya tuh cuman permintaan banyak nggak ada barang, harganya pun dinaik-naikin terus gitu kan. Terus dari situ saya ngeliat, wah ini nggak bisa begini mu, saya datangin pabrik ya, pas saya datangin memang ternyata nih orang bikin sendiri dengan molding yang sama, cuman ganti logo doang. Wah marah kan saya. Waktu itu saya umur 22 berarti ya, 21, 22 juga masih. Pas saya kesel, trigger baru nih muncul kan, permintaan udah ada, barangnya nggak ada kan. Jadinya mau nggak mau tuh berusaha buat bikin kan. Akhirnya saya kontak salah satu
Jadi saya datangin pabriknya, saya liatin cara kerjanya. Oh begini ya, oh begitu ya. Saya contekin mereknya. Ternyata lilin tuh cuma pakai 2 barang, stearin, parafin. Saya foto-fotoin brand-brandnya kan. Ini masalah kedua adalah saya ordernya gimana. Jadi waktu itu udah tahu barangnya nggak bisa order. Kalau cari di internet waktu itu belum banyak ya. Jadi saya kontak waktu itu salah satu brandnya Shell. Jadi saya kontak langsung Shell di Singapura. Jadi dengan bangga saya bilang, halo Pak, saya pabrik besar, waktu itu belum ada pabrik besar dari Cirebon, dari Bandung saya waktu itu bilangnya, dari Bandung pengen order stearin. Oh mau order berapa Pak? Saya bangga banget kan, saya mau ambil 1 ton. Wih, buat anak muda ya, 1 ton tuh 17-18 juta, jadi itu baru satu bahan. Jadi saya dari situ kayak bangga kan, ternyata oh maaf Pak, minimal kita ambil 1 tronton 17 ton. Oh, dari situ udah sombong kan, udah keren 17 ton. Waduh, malu kan jadinya kan ya. Terus habis itu saya bilang, oh ya kalau gitu ada gak ya regional Indonesia yang bisa pegang barang ini gitu loh, yang saya bisa beli. Oh ada, dikasih kontak ya. Template-nya sama, saya pabrik besar dari Bandung, pengen bikin lilin, mau beli bahan Bapak. Oh minimal mau ambil berapa? 1 ton, bangga banget saya, 1 ton Pak. Oh minimal 7 ton. jadi saya malu lagi kan, malu lagi turun lagi. Oh ada gak regional yang Jakarta doang gitu kan. Minta lagi, pas saya ngomong mau order 1 ton. Oh Pak memang minimalnya segitu Pak. Jadi dari situ, oh gila ya. Tapi dari situ saya ngelihat, saya pede banget kan, yakin sekali. Waktu yakin, orangnya juga senang sama saya karena mungkin saya yakin banget gitu kan. Habis itu saya minta, Pak sebelum saya order, saya nggak tahu barang Bapak ini cocok apa enggak. Padahal jelas-jelas ini cocok gitu ya. Dia cuma bilang, saya nggak tahu cocok apa enggak, saya boleh nggak saya minta sampel. Akhirnya saya dikasih sampel 25 kilo bahan A. Mantap banget tuh, free, cuma-cuma, itu nominalnya mungkin 600.000 ya. Habis itu saya minta lagi bahan lagi, bisa nggak minta saya bahan yang satu lagi, saya mau minta sampel untuk kombinasiin ke lilin saya, bisa apa enggak. Dia bilang oke, bisa, dikasih 25 ton lagi. Dari 50 kilo, terus saya belajar bikin lilin. Jadi barang gratis saya belajar di gudang tuh, waktu itu gudang saya sendiri pakai kompor portable. Jadi saya tuang-tuangin komposisinya gimana, dari situ belajar lah, singkat cerita. Terus akhirnya saya bisa bikin lilin sendiri. Masalah kedua adalah, ini bikinnya di mana? Ya kan? Akhirnya saya cari tempat ke Tasik pertama. Saya tanya papa saya, sebagai anak muda yang baik ya om waktu itu ya. Saya tanya, Pak ini saya mau bikin lilin, kayaknya udah harus bikin ini ya, secepatnya. Saya mau ke Tasik, mau berangkat nggak boleh. Situ banyak santet, ngapain ke sana? Pergi lagi kan, oh ini harus cepet nih. Ke Cilegon, oh di situ banyak begal. Lampung banyak begal, wah udah 3 kali saya nggak mau lagi, udah harus cepet kan. Singkat cerita saya langsung kabur ke Cirebon, saya cari semua tempat, akhirnya saya bikin pabrik di situ untuk pertama kalinya. Masalah terus ada, karyawannya berantem lah, nggak ada karyawan lah, pabriknya kejatuhan pohon mangga sampai bocor. Tinggal 3 menit ya. Oke, cepat aja. Aku mau share satu cerita yang mungkin relate soal ada orang namanya Michael Lutito. Ini cerita orang asli, keturunan Prancis, kelahiran 1960. Ini orang gila banget. Jadi ada orang yang bisa makan 1 sepeda. Gila ya. Ini orang asli keturunan Prancis bisa makan sepeda. Ternyata dia bukan hanya makan 1 sepeda. Dia makan 18 sepeda, 7 TV, dan 1 pesawat. Beneran bisa dicek. Total dia makan itu 9 ton besi. Dari 1959 sampai 1997. Akhirnya viral. Ditanya sama reporter, kenapa Bapak bisa makan 9 ton besi? Dia cuma ketawa, udah aki-aki kan waktu itu 50-60, ketawa. Dia bilang, ya saya potong kecil-kecil saya makan. Jadi sesimpel itu aja. Jadi kadang-kadang saya hubungin ke bisnis saya, kadang-kadang saya cuma lupa buat, kadang-kadang bahkan kita ya,
kita lupa buat potong masalah kita kecil-kecil dan makan kecil-kecil. Kalau ditanya sampai sekarang gimana cara saya bikin lilin, saya pun nggak tahu. Selalu orang tanya apakah lulus kuliah sini, saya juga bukan kuliah situ gitu. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah kadang masalah saya bisa buat lilin karena saya pecahin masalah saya kecil-kecil, saya kerjain kecil-kecil. Kalau dipikir bisa bikin lilin apa enggak, mungkin waktu itu saya juga bilang nggak bisa. Tapi ternyata saya bisa. Thank you.